Pagi itu udara Jakarta terasa lebih padat dari biasanya, seolah ikut menahan napas menyambut kedatangan dua sosok yang sedang menjadi pusat perhatian publik. Rustam Effendi melangkah di depan, wajahnya menegang namun sorot matanya menunjukkan tekad yang tak biasa. Di belakangnya, Roy Suryo berjalan dengan gestur lebih tenang, tetapi jelas terlihat bahwa ada badai yang sedang berputar di benaknya. Puluhan kamera wartawan langsung menyorot begitu mereka mendekati pintu masuk SPKT Polda Metro Jaya, menciptakan suasana yang serupa karpet merah bagi dua orang yang sebenarnya sedang terpojok. Kerumunan jurnalis segera menghambur, mempersempit ruang gerak. Kilatan lampu kamera bertubi-tubi membuat Rustam sempat memejamkan mata sejenak. Namun ia tahu, mundur bukanlah pilihan. Tuduhan manipulasi ijazah yang melekat padanya membuat hidupnya berubah drastis, dan hari ini ia datang bukan untuk mencari sensasi, tetapi untuk melawan balik. Tidak ada lagi ruang untuk diam. Ia harus mengambil alih narasi yang selama ini terasa menghimpit. Begitu memasuki area penerimaan laporan, Rustam tersentak oleh banyaknya mata yang memperhatikannya. Ruangan itu tak pernah terlihat sesibuk ini sebelumnya. Beberapa petugas bahkan tampak melakukan penyesuaian posisi, seolah tahu bahwa kedatangannya akan memicu gelombang baru pemberitaan. Meski begitu, ada ketenangan yang ia rasakan di balik semua kekacauan itu. Seperti ada bagian dari dirinya yang telah bersiap menghadapi apapun yang terjadi setelah laporan resmi ini dibuat. Roy berdiri di sampingnya tanpa banyak bicara. Sebagai orang yang telah lama berkutat dalam dunia telematika dan pusaran opini publik, ia bisa merasakan arus yang bergerak di bawah permukaan isu ini. Ia tahu bahwa langkah melaporkan Andi Aswan dan Joshua Sinambela bukan sekadar perkara membantah tuduhan. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang dimainkan, dan mereka berdua kini menjadi bagian dari panggung rumit itu. Rustam sempat melirik ke arah Roy, mencari sedikit kepastian. Roy mengangguk pelan, memberikan isyarat bahwa mereka berada di jalur yang tepat, atau setidaknya pada jalur yang tidak bisa mereka hindari lagi. Isyarat kecil itu membuat Rustam menghela napas panjang, mengumpulkan keberanian untuk menghadapi semua pertanyaan yang akan meledak di hadapan wartawan setelah laporan masuk. Saat giliran mereka tiba, Rustam maju dan menyampaikan maksud kedatangannya dengan suara yang tegas. Ia menjelaskan bahwa klaim tentang scan asli ijazah Presiden Jokowi, yang sempat diumbar di televisi telah menimbulkan dampak besar terhadap dirinya sebagai tersangka. Ia merasa perlu membela diri dari informasi yang menurut tim ahlinya terbukti palsu. Ucapan itu menciptakan riak besar. Beberapa wartawan langsung membuat catatan cepat, sementara lainnya mengangkat kamera lebih tinggi, seolah takut kehilangan momen penting. Suasana ruangan mendadak berubah ketika Rustam menyampaikan bagian paling sensitif dari pernyataannya. Ia mengatakan bahwa file yang dipamerkan publik tersebut telah diperiksa oleh Roy Suryo dan ditemukan banyak kejanggalan. Pernyataannya menciptakan tensi baru. Para petugas yang semula sibuk dengan pekerjaan masing-masing, perlahan mulai memperhatikan dialog mereka. Roy akhirnya angkat bicara ketika penyidik meminta klarifikasi teknis. Dengan bahasa yang singkat namun jelas, ia menjelaskan temuan awal terkait manipulasi digital. Tidak ada kesan ingin menyudutkan siapapun, tetapi nada suaranya menunjukkan bahwa ia telah menemukan sesuatu yang mencurigakan. Penjelasannya membuat penyidik mulai bertukar pandang, seolah menimbang-nimbang bahwa laporan hari ini bisa berujung pada rangkaian penyelidikan baru. Rustam merasakan hawa dingin merayap di tengkuknya. Ini bukan sekadar laporan balasan. Ini adalah langkah yang bisa membuka pintu ke wilayah yang belum pernah ia jelajahi sebelumnya. Namun ia tidak menunjukkan rasa gentar. Ia berdiri tegak, menatap kamera-kamera yang terus mengabadikan wajahnya. Dalam hati, ia sadar bahwa setiap kalimat yang ia ucapkan hari ini akan menjadi bagian dari sejarah perjalanan panjang kasus yang membelitnya. Ketika laporan resmi akhirnya diterima, suasana di luar gedung semakin ramai. Wartawan berebut tempat untuk mendapatkan pernyataan terbaru. Rustam dan Roy berjalan keluar perlahan, berusaha menjaga ritme napas agar tidak terlihat goyah. Keduanya tahu bahwa bab ini baru pembuka dari sebuah kisah yang jauh lebih kompleks. Di bawah langit Jakarta yang mulai mendung, keduanya melangkah keluar dari pintu Polda Metro Jaya dengan perasaan bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang bergerak di luar jangkauan mereka. Langit Jakarta mulai diselimuti awan kelabu ketika Rustam dan Roy meninggalkan halaman Polda Metro Jaya. Namun bayangan kerumunan wartawan yang masih menunggu di luar gedung menahan langkah mereka. Para jurnalis tidak ingin melepaskan keduanya begitu saja. Setiap detik terasa penting,
seolah ada sesuatu yang akan pecah kapan saja. Rustam menelan ludah, berusaha menyusun kembali ketenangannya sebelum menghadapi rentetan pertanyaan yang pasti datang bertubi-tubi. Begitu pintu terbuka, kilatan kamera kembali memantul seperti badai cahaya yang menyilaukan. Seorang wartawan televisi maju lebih cepat dari yang lain, mengangkat mikrofon sambil mengajukan pertanyaan dengan nada menekan. Rustam mencoba tetap ramah, namun kegelisahan kecil terlihat pada gerakan tangannya yang tak sengaja meremas kertas laporan. Di sampingnya, Roy berdiri tegak, memperhatikan dinamika di sekeliling mereka dengan kewaspadaan seorang yang terbiasa menghadapi tekanan opini publik. Seorang jurnalis lain bertanya dengan nada mempertanyakan motif Rustam melapor balik. Rustam tersenyum tipis, berusaha menahan gejolak emosi. Ia menjelaskan bahwa langkah ini bukan untuk memperkeruh suasana, melainkan untuk menunjukkan bahwa klaim scan asli ijazah yang beredar telah memperparah posisinya sebagai tersangka. Ia menegaskan bahwa dirinya berhak membela diri, terutama ketika temuan ahli menunjukkan ada sesuatu yang janggal dalam file yang dijadikan bahan klaim tersebut. Suasana semakin tegang ketika seorang reporter daring bertanya apakah Rustam mengetahui asal-usul file yang mereka sebutkan palsu itu. Pertanyaan itu membuatnya terdiam sejenak. Rustam melirik Roy, berharap mendapatkan clue. Namun Roy hanya menatap lurus ke kamera, seolah ingin menyampaikan bahwa mereka tidak bisa menjawab pertanyaan yang masih berada di area abu-abu penyelidikan. Roy akhirnya mengambil alih, menjelaskan bahwa file tersebut menunjukkan berbagai tanda manipulasi digital tingkat tinggi. Ia menyampaikan temuan itu dengan hati-hati agar tidak menimbulkan spekulasi yang tidak perlu. Namun nada suaranya menimbulkan rasa penasaran di antara para jurnalis. Seakan ada sesuatu yang lebih besar yang ia tahu, tetapi memilih tidak membukanya di ruang publik. Setelah menjawab beberapa pertanyaan tambahan, Rustam mencoba mengakhiri sesi wawancara dengan mengatakan bahwa ia percaya penyidik akan bekerja berdasarkan data. Meski ucapannya terdengar tenang, ada ketegangan halus pada wajahnya. Ia merasa bahwa langkah melapor balik telah menempatkannya pada jalur yang tidak bisa ia putar arah. Namun ia sudah terlalu jauh untuk mundur sekarang. Saat keduanya beranjak menuju mobil, Roy menarik lengan Rustam sedikit. Suaranya rendah, hampir tidak terdengar di tengah riuh wartawan. Ia mengatakan bahwa ada kemungkinan file yang mereka sebut palsu itu bukan dibuat untuk menyerang presiden, tetapi untuk menjebak orang-orang tertentu agar terlibat tanpa sadar dalam pusaran kontroversi. Kata-kata itu membuat Rustam terdiam dengan tatapan kosong, memikirkan apa yang sebenarnya sedang ia hadapi. Mobil mereka akhirnya melaju keluar dari area Polda, tetapi Rustam masih merasakan tatapan puluhan kamera yang mengikuti kepergiannya. Dalam hati ia mulai bertanya-tanya, apakah laporan ini akan membebaskannya atau justru membuka pintu ke arah yang lebih gelap. Jalanan yang basah oleh hujan memperburuk suasana hatinya. Seolah cuaca pun menegaskan bahwa badai sesungguhnya baru akan datang. Di dalam mobil, Roy mulai menjelaskan beberapa temuan yang belum sempat ia sampaikan kepada penyidik. Ia menyebut ada pola alur data yang menunjukkan file itu pernah melewati server yang biasa digunakan untuk menyebarkan propaganda digital. Rustam memandang keluar jendela, berusaha mencerna setiap kalimat Roy. Semakin ia mendengarkan, semakin jelas bahwa isu ini jauh melebihi sekadar persoalan benar atau tidaknya sebuah dokumen. Rustam menghela napas panjang, menyadari bahwa dirinya mungkin berada di tengah permainan yang tidak pernah ia pilih. Ia bukan pemain politik, bukan pula analis digital. Ia hanyalah warga biasa yang berusaha membuktikan kebenaran versinya. Namun kini ia terseret dalam arus besar yang mengalir ke arah tujuan yang tidak bisa ia tebak. Roy memintanya untuk tetap tenang dan terus mengikuti jalur hukum. Ia menekankan bahwa kebenaran digital selalu meninggalkan jejak, dan justru jejak itulah yang bisa membuka tabir lebih luas. Kalimat itu memberikan sedikit kekuatan pada Rustam, meski hatinya masih dipenuhi keraguan. Setidaknya ia tidak berjalan sendirian. Saat mobil melaju di tengah hujan yang semakin menebal, Rustam menyadari bahwa langkah mereka hari ini tidak hanya menciptakan gelombang di media, tetapi juga membuat beberapa pihak mulai merasa terganggu. Ada bayangan panjang yang seolah mengikuti mereka, sesuatu yang belum mereka ketahui bentuknya. Namun satu hal pasti, cerita ini baru memasuki babak lebih dalam, dan apapun yang menunggu di depan, mereka harus siap menghadapinya bersama. Hujan akhirnya mereda ketika mobil Rustam dan Roy memasuki kawasan perkantoran yang lebih sepi. Rustam masih menatap kosong ke jalanan, sementara pikirannya berkecamuk. Sejak laporan tadi diterima,
perasaan tak nyaman terus mengikutinya. Ia merasa langkahnya telah mengusik sesuatu yang berdiam di balik layar, entitas yang selama ini hanya beroperasi dalam senyap. Roy memecah keheningan dengan mengatakan bahwa langkah mereka bisa memaksa beberapa pihak menata ulang strategi, terutama jika file yang dipamerkan ke publik ternyata memiliki hubungan dengan jaringan tertentu. Rustam memicingkan mata, mencoba menangkap maksud Roy. Ia belum benar-benar mengerti apa yang dimaksud dengan jaringan tertentu. Namun kata-kata itu membuat rasa was-was muncul kembali di dadanya. Roy kemudian menjelaskan bahwa pola distribusi file itu tidak wajar. Ada perpindahan dari satu sumber ke sumber lainnya dengan pola yang terlalu rapi. Seolah file itu dipersiapkan secara sistematis untuk memancing reaksi berantai. Penjelasan tersebut membuat Rustam mengangguk pelan, meski pikirannya masih berusaha menyusun kepingan informasi. Mobil berhenti di sebuah kafe yang cukup sepi, tempat Roy memilih untuk melanjutkan pembicaraan tanpa gangguan. Mereka duduk di sudut ruangan, jauh dari pengunjung lain. Roy membuka laptop, memperlihatkan grafik alur data yang ia analisis semalam. Rustam terperangah melihat betapa kompleksnya jalur digital itu. Ada titik yang dilewati file tersebut dari server luar negeri, lalu kembali masuk ke jaringan lokal dengan identitas baru. Semua itu tampak dirancang agar sulit dilacak. Rustam bertanya apakah file tersebut berasal dari pihak yang ingin merusak citra presiden. Roy menggeleng pelan. Ia menegaskan bahwa terlalu dini untuk menarik kesimpulan seperti itu. Menurutnya, file itu justru terlihat seperti alat untuk menciptakan keributan, bukan sebagai serangan terarah. Roy meyakinkan Rustam bahwa ada pihak ketiga yang memanfaatkan isu ijazah sebagai pemantik. Dan mereka tidak peduli siapa yang menjadi korban utama, selama tujuan mereka tercapai. Percakapan semakin serius ketika Roy menunjukkan beberapa nama anonim yang muncul dalam rantai distribusi. Rustam merasa ngeri melihat pola komunikasi mereka, yang semuanya menggunakan kanal terenkripsi. Ia mulai menyadari bahwa yang ia hadapi bukan sekadar perdebatan publik, tetapi potensi operasi informasi yang sangat terorganisir. Tetapi mengapa ia yang kena imbas? Dari sekian banyak nama, mengapa ia yang menjadi salah satu tersangka? Roy menarik napas panjang sebelum menjawab. Ia mengatakan bahwa pihak yang memainkan isu ini membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi wadah perhatian publik. Rustam, dengan posisinya sebagai pelapor asli dugaan manipulasi ijazah, menjadi target yang mudah. Dari sudut pandang mereka, Rustam adalah sosok yang tepat untuk memicu reaksi besar. Kata-kata itu membuat Rustam terpaku. Ia tidak menyangka dirinya menjadi bagian dari permainan yang jauh dari kapasitasnya. Rustam meneguk kopinya perlahan, mencoba menenangkan diri. Ia merasa tubuhnya sedikit bergetar, mungkin karena tekanan yang tak pernah ia alami sebelumnya. Roy kemudian menyarankan agar mereka segera menyiapkan dokumen tambahan untuk memperkuat laporan tadi. Ia menyebutkan bahwa semakin kuat data yang mereka pegang, semakin sulit pihak lain memelintir narasi. Saran itu terdengar masuk akal, meski Rustam belum sepenuhnya yakin ia siap menghadapi konsekuensi lebih besar. Ketika Roy kembali fokus pada laptopnya, Rustam menyandarkan tubuhnya ke kursi, mencoba menarik napas panjang. Ia menatap keluar jendela, melihat jalanan yang mulai dipenuhi lampu-lampu kendaraan. Sambil menatap keramaian itu, ia merasa dirinya berada di persimpangan yang aneh. Ia bukan lagi seseorang yang sekadar membela diri. Ia kini menjadi bagian dari lingkaran konflik yang punya banyak cabang dan kepentingan tersembunyi. Suasana kafe perlahan menjadi lebih tenang, namun pikiran Rustam semakin riuh. Ia mulai memikirkan kemungkinan bahwa laporan hari ini akan menarik perhatian pihak yang selama ini bersembunyi. Jika mereka merasa langkah Rustam mengganggu rencana, tidak menutup kemungkinan akan ada tekanan lain yang datang. Pikiran itu membuat Rustam meremas jemarinya sendiri tanpa sadar. Roy menutup laptop dan menatap Rustam serius. Ia mengatakan bahwa perjalanan mereka masih panjang dan apa yang terjadi di Polda tadi hanyalah pembuka. Ia meminta Rustam untuk waspada, baik secara fisik maupun digital. Pernyataan itu membuat Rustam merasa bahwa dirinya semakin masuk ke wilayah yang tidak ia pahami, namun ia tidak punya pilihan lain selain menghadapinya. Ketika mereka hendak beranjak dari kafe, Roy menerima sebuah pesan masuk di ponselnya. Ia membaca pesan itu tanpa ekspresi, namun Rustam bisa melihat ada sesuatu yang membuat tatapan Roy berubah. Roy memperlihatkan layar ponselnya, sebuah pesan anonim berbunyi singkat, seperti peringatan. Rustam menelan ludah,
merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia tahu, apapun isi pesan itu, bab ini baru membuka pintu ke arah yang lebih gelap. Pesan anonim yang baru saja diterima Roy terus terngiang di kepala Rustam. Tulisan pendek itu hanya berbunyi, "Jangan ikut jauh. Ada garis yang tak boleh dilewati." Namun maknanya jauh lebih menakutkan daripada ancaman panjang lebar. Rustam menelan salivanya, merasa dunia di sekelilingnya mendadak mengecil. Ia menatap Roy, berharap ada penjelasan yang bisa menenangkan, tetapi Roy hanya menghela napas, seolah sedang menimbang langkah selanjutnya. Ketika mereka keluar dari kafe, udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu-lampu jalan memantulkan bayangan panjang di trotoar, seakan mengingatkan bahwa ada mata yang mengawasi. Roy mengajak Rustam berjalan menuju parkiran sambil menunduk sedikit, mencoba menghindari perhatian. Ia mengatakan bahwa pesan seperti itu tidak boleh dianggap remeh, tetapi juga tidak perlu membuat mereka panik. Rustam hanya mengangguk, meski kegelisahan terus menguasai dadanya. Sesampainya di mobil, Roy menahan pintu sebelum masuk. Ia meminta Rustam menghapus aplikasi pesan tertentu dari ponselnya, khawatir ada celah keamanan yang bisa dimanfaatkan pihak lain. Rustam menurut tanpa banyak bertanya. Ia mulai menyadari bahwa masalah ini bukan lagi tentang pembuktian ijazah atau laporan balasan. Ada lapisan konflik yang jauh lebih dalam, melibatkan teknologi dan permainan psikologis yang tidak biasa. Mobil melaju perlahan keluar dari parkiran. Roy tidak banyak bicara, tetapi tatapannya tajam mengamati kaca spion. Rustam menyadari sikap itu dan mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia bertanya apakah Roy melihat seseorang mengikuti mereka, namun Roy hanya menjawab bahwa ia sedang memastikan tidak ada yang membuntuti. Kata-kata itu malah membuat Rustam semakin gelisah. Di lampu merah berikutnya, Roy akhirnya buka suara. Ia menjelaskan bahwa pesan tadi kemungkinan berasal dari seseorang yang ikut mengamati pergerakan file palsu itu. Bukan dari pihak yang ingin menjatuhkan presiden, bukan pula dari kubu yang membela. Roy meyakini ada kelompok ketiga yang berada di antara dua arus besar itu, entitas yang bermain dalam kegelapan demi kepentingan mereka sendiri. Rustam mendengarkan dengan seksama, meski sebagian pikirannya masih sulit menerima bahwa ia kini berada dalam konflik kelompok seperti itu. Lampu hijau menyala, mobil kembali melaju. Roy kemudian menyebut bahwa pesan seperti itu biasanya dikirim oleh pihak yang tidak ingin identitasnya terekspos. Mereka memberikan peringatan bukan karena peduli, tetapi karena tidak ingin ada yang menyentuh area sensitif yang mereka kuasai. Rustam mulai memahami situasinya, ia dan Roy sedang berjalan di atas garis yang tidak terlihat, dan sedikit saja melangkah lebih jauh, mereka bisa dianggap ancaman. Ketika mereka mendekati sebuah perempatan besar, Rustam merasakan sesuatu yang tidak biasa. Dari kaca jendela, ia melihat motor tanpa pelat berbelok dengan kecepatan lambat, seakan menyesuaikan dengan posisi mobil mereka. Rustam meneguk ludah, mencoba menenangkan detak jantungnya. Roy melirik sekilas, namun tidak menunjukkan tanda panik. Ia hanya mempercepat laju mobil, berharap motor itu menghilang dari pandangan. Beberapa menit kemudian, motor itu memang berbelok dan menghilang. Namun Rustam tahu, rasa aman itu hanya sementara. Mereka sedang berada dalam perjalanan yang tidak bisa ditarik kembali. Dalam suasana mobil yang kembali sunyi, ia berusaha mengumpulkan kekuatan mental. Ia menyadari bahwa sejak laporan di Polda tadi, hidupnya tidak lagi berjalan normal. Setiap langkah membawa konsekuensi baru yang sulit diprediksi. Roy kemudian memecah keheningan. Ia mengatakan bahwa besok mereka harus bertemu seseorang yang bisa memberikan penjelasan lebih lengkap mengenai pola distribusi file tersebut. Orang itu bukan penyidik, bukan pula analis media. Ia adalah seseorang yang selama ini bekerja di balik layar, memahami pergerakan data seperti memahami alur nafas manusia. Rustam mengangguk perlahan, meski dalam hatinya ia takut apa yang akan ia dengar selanjutnya. Ketika mobil berhenti di depan rumah Rustam, malam terasa jauh lebih panjang dari biasanya. Roy menyuruhnya beristirahat dan tidak membuka pesan dari nomor yang tidak dikenal. Rustam mengucapkan terima kasih sebelum turun, namun pikirannya masih dipenuhi pertanyaan. Ia memandang sekeliling, memastikan tidak ada yang mengawasi. Meski begitu, perasaan seolah ada sosok di balik bayangan pagar tidak hilang begitu saja. Saat Rustam masuk ke rumah dan mengunci pintu, ia mendapati ruang tamu mendadak terasa terlalu hening. Seolah suara jangkrik pun enggan hadir. Ia duduk di sofa, mencoba memahami apa yang baru saja ia lewati hari ini.
Laporan yang ia kira hanya akan menjadi langkah pembelaan diri ternyata menyeretnya masuk ke lorong penuh teka-teki. Dan malam itu, dengan lampu yang hanya setengah menyala, ia sadar bahwa perjalanan keesokan hari mungkin akan membuka tabir baru, tabir yang bisa mengungkap siapa sebenarnya yang bermain di balik isu ijazah presiden. Pagi berikutnya, Rustam bangun dengan kepala berat dan pikiran yang masih dipenuhi bayang-bayang ancaman semalam. Ia duduk di tepi ranjang, merasakan hawa dingin yang menyelinap masuk dari celah jendela. Telepon genggamnya bergetar 2 kali, namun ia tidak segera mengambilnya. Peringatan Roy semalam masih berdengung jelas di benaknya. Setelah menarik napas panjang, ia akhirnya mengambil ponsel itu, memastikan bahwa pesan yang masuk berasal dari nomor yang dikenal. Untungnya, itu hanya pesan dari Roy, "Kita bertemu di tempat biasa. Ada yang perlu kau dengar." Perjalanan menuju lokasi yang ditentukan Roy membuat Rustam tidak henti-hentinya menengok ke kaca spion. Meski jalanan cukup ramai, ia merasa setiap kendaraan di belakangnya seperti memperhatikan geraknya. Rasa cemas yang terpendam sejak semalam perlahan naik ke permukaan. Ia berusaha menenangkan diri dengan mengingat kembali tujuan pertemuan ini, mencari kebenaran di balik alur distribusi file yang mereka sebut palsu itu. Sesampainya di sebuah gedung tua yang sudah lama tidak digunakan, Rustam melihat Roy berdiri menunggunya di depan pintu besi berkarat. Roy memberi isyarat agar ia segera masuk. Di dalam, suasana gelap dan sunyi, hanya terdengar bunyi tetesan air dari sudut ruangan. Rustam berusaha membiasakan mata dengan cahaya redup sebelum melihat seorang pria paruh baya duduk di kursi kayu, membelakangi mereka. Roy memperkenalkan pria itu sebagai Afta, mantan analis siber yang pernah bekerja untuk lembaga pemerintah. Afta menoleh perlahan, menatap Rustam dengan tatapan yang sulit ditebak. Ia mempersilakan keduanya duduk sebelum memulai penjelasan. Menurutnya, file digital yang menjadi sumber polemik itu bukan sekadar hasil manipulasi biasa. Distribusinya menunjukkan pola kerja yang khas, mirip operasi lama yang pernah ia tangani bertahun-tahun lalu. Afta menegaskan bahwa ada pihak yang sengaja membuat jejak digital samar untuk menjerat siapapun yang mencoba membongkarnya. Rustam menelan ludah. Penjelasan Afta semakin memperkuat ketakutan yang ia rasakan sejak melapor ke Polda. Ia bertanya apakah pihak yang dimaksud itu terkait dengan kelompok tertentu. Afta tidak menjawab langsung. Ia hanya mengatakan bahwa kelompok itu tidak bergerak atas nama ideologi, bukan pula politisi yang berkepentingan langsung. Mereka bergerak demi menjaga keseimbangan informasi yang menguntungkan mereka sendiri. Setiap narasi yang menjadi besar selalu ada campur tangan mereka. Roy, yang sedari tadi mendengar dengan seksama, meminta Afta menunjukkan alur data yang ia maksud. Afta mengambil sebuah tablet dan membuka serangkaian grafik. Rustam melihat pola yang lebih rumit daripada yang Roy tunjukkan semalam. Garis-garis yang terhubung membentuk jaringan raksasa, menandakan betapa luas tangan yang bermain dalam isu ini. Ada titik-titik tertentu yang tampak seperti pusat kendali, namun tidak memiliki identitas yang bisa dilacak. Penjelasan itu membuat Rustam mulai memahami betapa kecil dirinya dalam pusaran ini. Ia bukan hanya menghadapi tuduhan kriminal, tetapi juga menjadi pion dalam permainan informasi. Yang ia sendiri baru mengetahuinya. Namun Afta mengatakan bahwa justru posisinya sebagai tersangka membuatnya memiliki nilai tertentu bagi kelompok itu. Mereka tidak menginginkan Rustam bebas, tetapi juga tidak ingin ia tersingkir terlalu cepat. Mereka membutuhkan konflik tetap bergulir. Rustam merasakan tubuhnya merinding. Ia bertanya apa yang harus ia lakukan untuk menghindari jebakan itu. Afta tersenyum tipis, seolah pertanyaan itu sudah ia duga. Ia mengatakan bahwa satu-satunya cara adalah memastikan kebenaran yang mereka miliki lebih kuat daripada narasi yang dimainkan kelompok bayangan tersebut. Roy mengangguk, menambahkan bahwa mereka harus mempersiapkan dokumen tambahan dan membangun komunikasi dengan pihak yang bisa dipercaya. Pertemuan berlanjut dengan pembahasan mengenai strategi menghadapi kemungkinan tekanan dari berbagai arah. Afta menyarankan agar Rustam berhenti berkomunikasi dengan pihak yang sebelumnya mengaku memiliki scan asli tersebut. Ia memperingatkan bahwa file itu bisa berfungsi sebagai umpan, dan siapapun yang dekat dengannya dapat terseret. Rustam memahami peringatan itu, meski ia tahu langkah tersebut akan menimbulkan pertanyaan publik. Ketika pertemuan hampir selesai, Afta tiba-tiba menatap Rustam lebih serius. Ia mengatakan bahwa pesan ancaman yang Roy terima semalam menunjukkan bahwa langkah mereka sudah menyentuh garis yang sangat berbahaya. Ada kemungkinan besar mereka diawasi, meski tidak secara langsung.
Rustam merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Ia sadar bahwa setiap geraknya sejak kemarin memiliki konsekuensi yang lebih besar daripada yang ia bayangkan. Roy mengajaknya keluar dari gedung setelah pertemuan selesai. Udara luar terasa jauh lebih segar, tetapi tidak sepenuhnya menenangkan. Rustam berjalan beberapa langkah di belakang Roy, masih mencoba mencerna semua hal yang baru ia dengar. Jalan yang ia tempuh sejak melapor ke Polda kini jelas bukan jalur biasa. Ia telah masuk ke wilayah yang terlalu dalam untuk hanya dianggap sebagai perdebatan tentang ijazah. Saat mereka mencapai parkiran, Rustam berhenti sejenak dan menatap langit yang mendung. Ada perasaan bahwa apapun yang ia pelajari hari ini hanyalah permukaan dari sesuatu yang lebih kelam. Dan ia sadar, bab berikutnya akan menentukan apakah ia mampu keluar dari pusaran ini, atau justru semakin tenggelam dalam bayang-bayang jaringan tak terlihat itu.